Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari kelima nabi bergelar ulul azmi karena keimanan dan ujian yang mereka dapatkan. Dilansir dalam buku Ulul Azmi, Nabi Isa merupakan keturunan dari Daud. Beliau dilahirkan tanpa adanya seorang ayah. Nabi Isa lahir dari rahim seorang wanita bernama Maryam. Banyak orang menuduh kalau Maryam berbuat zina karena lahirnya Nabi Isa. Untuk itu channel YouTube Islamic Power akan mengurai sedikit kisah tentang kejadian kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Menurut ayat Al-Quran, maka oleh sebab itu mohon untuk ditonton sampai selesai video ini biar kita sama-sama tahu bagaimana sebenarnya. Jangan asal nuduh dan vonis. Langsung saja ke urainya. Proses kelahiran Nabi Isa terabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22 hingga ayat 26. Yang artinya Maryam pun mengandung Nabi Isa, kemudian ia pergi ke tempat yang jauh. Saat ia ditimpa sakit akan melahirkan, ia bersandar di batang pohon kurma seraya berkata, "Duhai seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan." Makhluk yang berada di bawahnya berseru, "Janganlah engkau bersedih. Rabbmu telah membuatkan aliran sungai kecil di bawahmu. Goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan berjatuhan kurma-kurma muda yang mudah dijangkau. Silakan makan, minum, dan senangkan hatimu. Apabila ada seseorang yang melihatmu, isyaratkanlah dengan menyatakan bahwa aku bernazar puasa kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, sehingga aku tidak berbicara dahulu dengan manusia siapapun." Quran Surat Maryam ayat 22 hingga ayat 26. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa lahir sekitar tahun 622, tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau lahir di Bait-Lam, Bethlehem, dekat Baitul Maqdis, daerah Palestina di bulan Zulhijjah. Nabi Isa lahir dari seorang ibu bernama Maryam binti Imran. Lahir tanpa seorang ayah, dalam artian bahwa Allah memberikan mukjizatnya kepada Maryam dalam keadaan perawan dapat melahirkan seorang anak tanpa ayah. Saat Maryam hamil, dia merasa cemas dan khawatir karena di masa itu hamil tanpa suami adalah aib yang dapat mencoreng nama baiknya. Maka mendekati kehamilannya, Maryam pun meninggalkan rumahnya. Di bawah sebatang pohon kurma kering, jauh dari rumahnya, Maryam melahirkan Isa. Sekalipun sudah berusaha meninggalkan rumahnya, berita kelahirannya tetap sampai di telinga para penduduk hingga dia dituduh berzina oleh mereka. Mukjizat pertama dari Allah pun turun kepada Nabi Isa yang saat itu masih balita. Ketika seharusnya manusia seumurnya belum mampu berbicara, Isa kecil diberikan kemampuan untuk mengucapkan kebenaran. Perkataan Nabi Isa disebutkan dalam surah Maryam ayat 30 hingga 34. Arti dari ayat 30, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Arti dari ayat 31, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Arti dari ayat 32, "Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Arti dari ayat 33, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Arti dari ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Isa mengatakan bahwa ibunya, Maryam, tidak melakukan kesalahan apapun. Kelahirannya semata-mata karena kemampuan dan izin dari Allah. Lalu, bagaimana Maryam hamil? Mengutip buku Nabi Isa dan Bunda Maryam dalam pandangan ulama Islam, karya Abu Utsman Kharisman, dijelaskan proses kehamilan Maryam tanpa peran seorang pria. Dari Wahab bin Munabbi, seorang tabi'i, kemudian malaikat Jibril meniupkan di kerah baju Maryam hingga sampailah tiupan itu ke rahimnya hingga ia hamil. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, percakapan Maryam dengan Yusuf An-Najjar yang sama-sama mengurus rumah ibadah pada zaman itu. Yusuf yang mengakui bahwa Maryam adalah wanita solehah lagi baik imannya bertanya dengan kata-kata kiasan kepada Maryam. 1. Apakah mungkin tumbuh tanaman tanpa adanya benih?
2. Apakah mungkin tumbuh pohon tanpa adanya hujan yang mengiringinya? 3. Apakah bisa terlahir seorang anak tanpa ada ayahnya? Lalu Maryam menjawab, "Ya, tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman pada hari penciptaannya tanpa didahului dengan benih? Sedangkan benih yang ada saat ini adalah berasal dari tanaman yang Allah tumbuhkan tanpa bermula dari benih sebelumnya." Selanjutnya Maryam berkata, "Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah dengan kekuasaannya menumbuhkan pohon tanpa hujan, dan Dia dengan kekuasaan itu menjadikan hujan sebagai penyebab kehidupan bagi pohon setelah Dia menciptakan masing-masing secara tersendiri? Ataukah Anda berkata, Allah tidak menumbuhkan pohon hingga harus minta pertolongan pada air, yang kalau tanpa air Dia tidak mampu menumbuhkannya?" Yusuf An-Najjar berkata, "Aku tidak berkata demikian, namun aku mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan maha berkehendak sesuai kekuasaannya. Dia berfirman, jadilah, maka akan terjadi." Maryam pun menjawab, "Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam dan istrinya tanpa ada induk wanita maupun laki sebelumnya?" Yusuf pun yakin bahwa apa yang terjadi pada Maryam adalah sesuai kehendak dan kekuasaan Allah. Ia pun tidak bertanya lebih lanjut.